Untuk sebelum masuk malam tiang, kita masuk ke sebelum masuk malam tiang, kita bersama-sama mendengarkan tausiah, nasihat-nasihat model hasanah dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nizar Ulil Albab. Semoga senantiasa Allah sehatkan selalu beliau, selalu dilancarkan semua bahaya hajatnya beliau, dan tidak bosan-bosan untuk selalu membimbing kita semua. Pada beliau waktu yang dapat kami haturkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم وما ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أما بعد، Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang sama-sama kami hormati dan yang Allah muliakan, Al-Mukarram Mustasyar MWCINU Tokyo Kiai Abdul Iskandar, Al-Mukarram wal Muhtaram Ketua Tanfidiyah MWCINU Tokyo Al-Ustadz Al-Hidayat, Al-Mukarram wal Muhtaram Suriah
MWCI Tokyo, Al-Ustadz Mustafid, dan pada kesempatan siang hari ini beliau sedang sakit. Kita doakan bersama-sama semoga Allah mengangkat penyakitnya dan Allah sehat walafiatkan. Al-Mukarram wal Muhtaram, tak lupa juga yang kami hormati Allah muliakan sahibul wilayah, tuan rumah, pengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Nusa Tenggara Akiha Barat Tokyo, Yai Anwar. Al-Mukarram wal Muhtaram, Ketua GP Ansor sekaligus Sahibul Majlis dari Hakam Nusantara, Kang Irwan Setiawan. Al-Mukarram wal Muhtaram yang kami hormati Allah muliakan dan yang kami banggakan, seluruh hadirin wal hadirat yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat sehat walafiat untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Ini merupakan rutinan dari MWCI-NU Tokyo yang pertama kali di 2025. Terakhir kita mengadakan tahun lalu 2024. Setahun yang lalu kita mengadakan. Dan mudah-mudahan ini tetap terus terjaga, kita laksanakan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nafas, masih diberikan panjang umur kita, kesempatan sehat walafiat kita. Karena ini sesuatu yang mahal. Mendapatkan sehat, mendapatkan afiat. Karena ada yang dapat sehat, tidak dapat afiat. Banyak orang yang sehat tapi tidak bisa memanfaatkan kesehatannya. Dan kita beruntung dan sangat beruntunglah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, sesungguhnya itu merupakan dari ketakwaan hati. Ini peringatan Isra wal Mi'raj merupakan dari syiar-syiar agama Islam. Memang peringatan ini tidak diperingati di zaman Nabi, peringatan Isra wal Mi'raj. Akan tetapi kita sebagai umatnya kita harus tahu histori sejarah dari perjalanan Nabi, perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW, terlebih di bulan Rajab yang mulia ini, karena termasuk dalam Arba'atul Hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Tak lupa salawat berikan salam senantiasa kita sanjungkan pada baginda kita alladzi turja syafa'atuhu, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita baca bersama-sama rangkaian Maulid Simtuduror, yang mana dalam kitab riwayat Simtuduror tersebut banyak mengisahkan tentang perjalanan sirah Nabi. Dan alhamdulillah kita bahagia dengan kelahiran Nabi. Dan bulan Rajab ini pun dikenal juga sebagai bulan Syahrul Maulidin Nabi, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena di bulan Rajab itu Allah titipkan sel sperma yang mulia zat Nabi Muhammad SAW dari sulbinya ayahnya Sayyid Abdullah. Allah titipkan kepada rahim ibunya. Siapa ibunya Nabi? Dan itu terjadi di bulan Rajab. Dan memang kalau kita hitung 9 bulan ke depan setelah bulan Rajab, tepat di bulan Rabiul Awal. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 9 bulan. Makanya dia mengenal dengan istilah bulan Maulid di bulan Rajab.
Alhamdulillah kita baca bersama-sama dan mudah-mudahan dapat manfaat dan barokah dari Maulid Singgung Duror. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin peringatan Isra wal Mi'raj ini sering kita dengar di mana-mana ya. Dan isinya itu aja gitu kan. Perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7, kemudian menuju Sidratul Muntaha yang terjadi dalam waktu satu malam gitu, dengan mengendarai burung ditemani malaikat Jibril. Ya sama betul aja sih gitu kan. Maka di kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak mari sama-sama kita ngaji, kita mengkaji sirah Isra wal Mi'raj ini, di mana saya akan mengutip dari kitab Maulid Barzanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Barzanji dan kemudian disyarahkan oleh ulama Nusantara kita, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang dikenal dengan kitab, yang tahu kitabnya Madarijus Sudur. Ini syarah dari kitab Maulid Barzanji. Di sini di pasalnya menjelaskan tentang kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqawatan ila al-Masjidil Aqsa wa rihabihi al-Qudsiyah. Pokoknya kalau Maulid Barzanji itu belakangnya dikenal dengan Tamar Qudsiyah, Aliyah itu Barzanji itu ciri khasnya. Karena setiap kita Maulid mempunyai tata bahasa, gaya bahasa tersebut. Tsumma usriya, kemudian Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Bi ruhihi wa jasadihi, dengan roh dan jasadnya utuh, ya qawwatan, dan dengan keadaan tersadar. Jadi harus kita yakini, ya kita imani bahwa perjalanan ini, perjalanan Isra Mi'raj ini, Nabi utuh jasad dan ruhnya. Bukan hanya ruhnya saja, bukan hanya angan-angan mimpi Nabi saja, tapi utuh Allah bawa, Allah perjalankan secara utuh jasad dan ruhnya, yaqwatan, dengan secara sadar, dengan terbangun, dengan terjaga, dengan terbangun. Ilal Masjidil Aqsa wa rihabihi, Allah utus, Allah perjalankan dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina yang kita kenal sekarang. Al-Qudsiyah, yang mana di sini Palestina dikenal dengan Al-Quds, yaitu daerah Kudus, daerah suci ya. Dan kalau di Jawa pun ada daerah Kudus ya. Ada yang dari Kudus ya. Kudus itu daerah suci para wali. Kemudian dekat Kudus ada daerah Demak gitu ya. Demak itu kalau ada yang menyambungkan diambil dari bahasa Arab, dia dimah, darah, jadi terjadi peperangan. Kemudian setelah tadi Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, wa urija bihi ila samawat, Allah mengangkat, Allah memi'rajkan, Allah menaikkan Nabi dari Masjidil Aqsa ila samawat, menuju langit-langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menggunakan as-samawat karena kita mengenal langit itu, di atas langit masih ada langit gitu ya, istilahnya kita dengar. Memiliki 7 lapis langit. Allah mencari 7 lapis langit. Samawat. Kemudian dan di langit-langit itu, di tabaqat ataupun di tingkatan-tingkatan langit itu, Nabi bertemu dengan para nabi-nabi yang lain. Bertemu dengan para nabi-nabi yang lain. Fara'a Adam fil ula. Di tingkatan yang pertama, di lantai langit yang pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam.
Di sini dijelaskan Nabi itu melihat dan bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam ala suwatil khalqatihi minal bayin al-qasdi wan naum. Utuh, seutuh-utuhnya jasadnya Nabi Adam alaihi salam. Berarti tinggi badannya dengan kriteria tubuhnya Nabi Adam yang tinggi ya. Karena manusia terdahulu tuh ukuran tinggi badannya berbeda dengan umat kita sekarang. Kemudian wara'a fitaniyati Isa ibni Maryam al-Batul wa bna khalatihi Yahya alladhi utiya al-hukma fi hal subah. Di tingkat ataupun di lantai yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan juga Nabi Yahya alaihi salam. Tadi di lantai satu dengan Nabi Adam, kemudian di lantai yang kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Ini sama juga, Nabi melihat dan bertemu dengan jasadnya. Dan di setiap lantai Nabi mendapatkan sambutan dari para nabi-nabi terdahulu, mendapatkan salam, mendapatkan sambutan, mendapatkan penghormatan. Kemudian di lantai yang ketiga, wara'a fi thalithati Yusuf bi suratil jamaliyah. Nabi melihat baginda Nabi Yusuf alaihi salam dengan rupanya yang sangat rupawan, dengan jasadnya, dengan wajahnya yang sangat tampan. Kita mengenal Yusuf dikenal dengan Nabi yang paling tampan. Sampai ke dalam Al-Quran itu digambarkan para pelayan-pelayannya, para pelayan-pelayan kerajaan itu sampai ketika memotong apel tak sadar karena ketampanan Nabi Yusuf sampai jari-jarinya terputus. Karena saking tampannya Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian setelah tadi di lantai yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, wa fi rabi'ati Idris alladhi rafa'ahu wa makanahu a'la. Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di lantai yang keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di sini di syarahnya ada yang menarik. Ini saya garis bawahi, ada yang menarik. Wa dzakarul ulama anna arba'atul anbiya ahyu ilal ard. Ada menurut ulama, kaulnya ulama, ada 4 nabi yang masih hidup sampai saat ini. Jadi sampai saat ini masih ada 4 nabi yang masih hidup, yaitu itnani fis sama wa huwa Idris wa Isa. 2 orang nabi yang masih hidup ada di langit, yaitu Nabi Idris dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian wasnani fil ardi, dan 2 orang lagi berada di bumi, wa huma al-Khidri wal Ilyas, ya, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Ini masih ada di muka bumi. Tapi entah posisinya di negara mana, berada di mana, itu yang Allah a'lam. Jadi masih ada nabi yang masih hidup sampai saat ini, yang 2 ada di langit dan yang 2 lagi ada di bumi. Setelah tadi di lantai yang keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di lantai yang kelima wa fil khamisati Harun al-muhabbab fil ummah al-Israiliyah. Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, yang mana Nabi Harun ini dikenal sebagai nabi yang paling dicintai di umatnya Bani Israel. Itu Nabi Harun alaihi salam. Di lantai yang kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian ofisa di Sadi Musa, dan di lantai yang keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah di lantai 6 ini agak lama Nabi, santainya singgahnya agak lama, karena
Nabi Musa ini curhat lah, istilahnya curhat kepada Nabi Muhammad, kagum, heran, sedih, malu juga. Kok ada junior saya dari Nabi tapi lebih mulia, masih muda tapi umatnya sudah banyak, masih muda tapi umatnya sudah mulia, jadi umat yang mulia. Gitu. Karena di sini di syarahnya ini dijelaskan Nabi Musa itu hidup lebih dari umur 100 tahun. Nabi Musa. Umat-umat terdahulu usianya panjang. Akan tetapi di sini umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan keistimewaan yang walaupun kata Nabi umur umatku baina sittin wasana, antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ya, tapi bisa menjadi umat yang mulia. Ya oleh karenanya ya Allah pun telah berfirman dalam surat Al-Mulk Tabarak, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup dan kita dimatikan nanti untuk menguji kita, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya, bukan aktsaru amala. Andai mau hitung-hitungan aktsaru amala, tentu umat-umat terdahulu lebih banyak amalnya karena lebih lama usianya. Maka ini merupakan kemuliaan dari umat Nabi Muhammad, mendapatkan usia yang pendek tapi ganjarannya ataupun keistimewaannya, amal-amalnya bukan dihitung dari segi banyaknya, tapi dari segi paling baik amalnya. Ini memberikan makna juga buat kita, selagi masih nafas berarti pintu taubat masih terbuka dan tidak kata terlambat untuk bertaubat. Karena bukan umur yang menjadi takarannya, bukan usia, bukan angka, tapi kualitas ibadah, ahsanu amala, amal terbaik. Kemudian setelah tadi di lantai yang ke-6 dengan Nabi Musa, di lantai yang ke-7 yang terakhir wa bisabiati Ibrahim, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Tadi di lantai yang pertama bertemu dengan Nabi, siapa yang pertama? Adam. Yang kedua Isa dan Yahya. Di lantai yang ketiga dengan Nabi Yusuf. Yang keempat dengan Nabi Idris. Yang kelima Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa. Dan yang ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Setelah di lantai tadi, 7 lantai tadi, Allah angkat lagi menuju Sidratul Muntaha atau Asy-Syajarah, pohon ya, di ibarat seperti pohon Al-Muntaha yang udah puncaknya, udah ujungnya, udah penghujungnya, udah penghabisan Muntaha. Bahkan sampai malaikat Jibril yang menemaninya pun tidak sanggup untuk membersamai beliau. Kemudian Nabi sowan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ ada sebuah percakapan yang sangat mulia antara Nabi dengan Allah. Kalau di Maulid Situdura itu ada dijelaskan. Itu ini percakapan antara Nabi dan Allah yang diabadikan dan sampai saat ini masih kita amalkan. Di Maulid Situdura ini ada di pasal yang ke-12. Itu ba'da an atna 'ala tilka al-khalati bit-tahiyyati mubarakah shalawat at-thayyibah. Ini percakapan antara Nabi dengan Allah, yaitu yang mana Allah menyambutnya dengan ucapan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Itu penghormatan dari Nabi Muhammad. Kemudian Allah menjawabnya dengan menghormatinya juga, dengan menganjurnya juga. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi di sini Nabi Muhammad itu enggak egois.
Nabi Muhammad itu rendah hati, tawadhunya itu benar-benar sangat tawadhu. Nabi tidak egois sampai Nabi memikirkan umatnya. Makanya Nabi sambung lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, kata Nabi. Jadi Nabi enggak, Allah telah mengucapkan keselamatan untukmu wahai Nabi Muhammad, seorang Nabi. Nah, di situ Nabi tidak merasa egois sendiri. Nabi pun mengucapkan salam juga ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Makanya orang-orang yang soleh itu didoakan oleh umat Islam di seluruh belahan dunia manapun. Dan ketika tahiyat, ketika sholat, kita membaca tahiyat itu kan merupakan masuk dalam suatu hukum juga. Kalau kita nggak baca sholat dalam tahiyatnya ya tidak syukur, tidak sah sholat. Dan ini posisi tahiyat itu, kita duduk tahiyat itu merupakan duduk soalnya ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ya, bukan biasanya kalau santri pesantren itu kan, kalau soal berguru itu kan duduknya ada caranya, gitu kan. Nggak sembarang duduk sila atau bagaimana. Ini percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW dan diabadikan dalam sholat. Kemudian Allah memberikan perintah amanah, perintah melaksanakan sholat yang tadinya berjumlah 50 waktu, ya. Setelah itu Nabi berdiskusi bolak-balik, minta diskon, gitu, minta pertingan, berdiskusi dengan Nabi Musa, gitu ya. Dan di sini Nabi Musa yang menjadi teman curhatnya Nabi Muhammad, bukan turun ke nabi-nabi yang lain, tapi turunnya curhatnya ke Nabi Musa. Ya karena tadi Nabi Musa pun ketika menyambut beliau dan di lantai Nabi Musa itu agak lama singgahnya, sholatnya agak lama karena curhat itu lebih lama. Karena Nabi mendapatkan perintah, kemudian perintah sholat itu yang berjumlah 50 waktu Allah bonuskan, Allah korting, ya, Allah ringankan, berikan keringanan menjadi jumlah sholat satu hari semalam dengan jumlah 5 kali. 5 kali pun masih bolong. Ya, karena itu kalau ibaratnya tadi dalam salam ketika tahiyat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang-orang soleh gitu ya, kalau dalam surat Al-Mu'min, alladzina hum 'ala sholاتihim hafizun, orang-orang yang menjaga sholatnya. Ibaratnya tingkatan orang soleh yang menjaga sholat itu minimalnya seumur hidupnya enggak pernah ngodok sholat. Itu tingkatan orang soleh. Seumur hidupnya enggak pernah mengkodok sholat. Ini kita tiap hari. Bagaimana bisa mendapatkan predikat as-sholat? Putus asa kan? Untuk umatnya Nabi bukan aktaru amala, ahsanu amala. Kemudian tadi oleh-olehnya dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini ialah perintah sholat 5 waktu. Sebagaimana telah Allah tetapkan waktunya, inna sholata kanat kitaban mawquta. Kata Allah dalam surat An-Nisa, kitaban mawquta, waktu-waktu yang telah ditetapkan. Bukan mau kita, tapi mawquta. Nah, kalau sholatnya mau kita ya, mau kita ya, karena dewe ya. Alhamdulillah. Jadi berikan sholat 5 waktu, dan setiap satu waktu sholat itu Allah memberikan pahala ganjaran yang berlipat ganda, ya. Karena dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf itu setiap amal kebaikan Allah lipat gandakan 10. Andai dalam sholat Allah lipat gandakan 10 setiap satu waktu sholat, berarti 5 kali sholat sama saja dengan 50 waktu. Setara saya, ujung-ujungnya sama aja 50. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini memberikan pelajaran bagi kita, banyak ternyata manfaat-manfaat, banyak ternyata pelajaran yang agung, pelajaran tentang kasih sayang Rahman Rahimnya Allah, ya.
Selain nanti dalam sejarah, dalam buku-buku kitab-kitab yang lain, dari peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi melihat surga neraka, bertemu dengan model potongan orang yang seperti apa gitu ya. Intinya dari sholat 5 waktu ini yang Allah perintahkan yang harus kita jaga. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu sebagai tempat mi'rajnya bagi orang mukmin. Mi'raj itu tempat naik. Di saat kita memposisikan kita dengan sujud ya, itu kita sedang melangit. Ketika kita sedang bersujud di bumi itu sedang otomatis kita sedang melangitkan doa-doa kita. Jika kita ingin keinginan kita, cita-cita kita terwujud, maka perbanyaklah bersujud. Ketika kita menjaga sholat kita, selagi kita masih di atas tanah, ketika kita nanti di bawah tanah, maka sholatlah yang akan menjaga kita semuanya. Sholat ini menjadi suatu amalan yang paling penting. Afdhalu ma yuhasabu bihil abdu. Amalan yang akan pertama Allah hisab itu ialah sholat. Ini seakar kata juga dengan kata sholawat. Karena sholat dan sholawat ini kalau pegangan lah. Sholat, sholawat, doa, harapan. Ya sholat pun bermakna doa. Kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, kita mempunyai ikatan dengan Allah. Ya dengan ibadah sholat yang 5 waktu ini kita menyambungkan ikatan dengan Allah, dan sholawat kepada Nabi kita menyambungkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban.
madaih, pujian, sholawat ya, seperti kita kenal tentang Isra Mi'raj itu banyak ya. Ada yang sering kita dengar itu di Hayul Hadi. Hadalladzi sa'ala. Kemudian di Robi Kholak Lama Taqon Baitan Ma'mur, itu tentang Isra Mi'raj juga. Kemudian wa asrani rabbi minal hijri lailatan. Nah, itu pun sama tentang kisah tarikh bagaimana Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan perjalanan cinta baginda. Karena temanya Isra wal Mi'raj Nabi ini perjalanan cinta baginda, tentang ketika Allah mengundangnya langsung ya, untuk mendapatkan perintah sholat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menguatkan keimanan ketakwaan kita, dan kita meyakini bahwasanya perjalanan Isra wal Mi'raj ini memang benar adanya. Kalau kita lihat, kalau kita dengan hitung-hitungan akal, pikiran, nalar kita tidak masuk akal. Sehari semalam, satu malam, berarti setengah hari dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa mulai naik langit 7. Kalau kita yakin dengan keimanan kuat kita pun bisa mendapatkan pahala, mendapatkan derajat dari gelar As-Siddiq, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan mari kita tingkatkan sholat ibadah kita dan sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikatan cinta kita kepada Allah, ikatan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, mungkin saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum kita mahul qiyam, nanti pas mahul qiyam diresapi dalam hati, karena di tengah-tengah mahul qiyam itu insyaallah sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya jika engkau mengucapkan salam di makamku akan aku langsung jawab, tapi jika kau mengucapkan salam jauh dariku maka aku akan hadir di tengah-tengah kalian. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita dihadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita pada siang hari ini, dan antara Rasulullah SAW kita dikabulkanlah doa-doa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. تحيينا قربا وجه هذا الحبيب أعلت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب، وأمطار الجود الله على أهل الوجود تزيد، وألسنة الملائكة بتبشير العالمين دعيت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور، نور فوق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة دارسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. تعالى بتوفيق الله السيد مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الخلعين من قسم الله له من شرف القسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانخلق اصبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. يا نبي سلام عليك.
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا مقاصدنا يا الله من ضياك الجسامي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واطلب الأرواح منا يا الله بذكرى خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واطلب المختار عنا يا الله بالصلاة والسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, doa dalam hati apa hajat-hajatnya masing-masing. Ya Allah, mari berdoa dalam hati masing-masing. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Selanjutnya barokah memimpin doa dari Abdul Iskandar. Bapak kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sekaligus penutup ya. Jadi udah jam 12, mari doa sama-sama. Semoga yang kita sudah baca tadi istighosa, sama-sama minta tolong, minta ampun, minta ridhonya Allah. Terus kita sholawat. Jadi kita aturkan sholawat. Ada sholawat yang kita dengan bahagia, senang, dengan terbangan. Ada sholawat dengan khusyuk. Jadi jangan cuma bahagia karena terbangannya, karena nyanyiannya, tapi benar-benar khusyuk, benar-benar ikhlas, benar-benar bayangin Kanjeng Nabi di depan kita. Semoga dengan sholawat, dengan bacaan semua itu kita ketuntun. Jadi ketuntun sama-sama, kita nanti dikumpulkan di akhirat ya seperti ini bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyi wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa'sil wa baligh wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma kabbarna wa ma hamidna wa ma استغفرنا وما صلينا وما سلمنا على نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما تبسلناه من قراءة القرآن ومن صلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وإلى أرواح آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح أهل كل وأصحاب كل منهم والتابعين ومن تبعهم بإحسانهم إلى يوم الدين. اللهم اجعله فداء لنا ولهم من النار وإتقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار وبراعة لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وأمنا لنا يوم وأمنا لنا يوم ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وسراعا لنا ولهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari kami Hadir Nusantara, bila ada keluarga berpindah kontak oleh sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Alhamdulillah
acara demi acara telah kita lewati bersama. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.